Seringkali kita melihat orang tua kita, kakek nenek kita, atau para lansia di sekitar kita duduk diam di teras rumah, menatap kosong ke halaman, atau menatap televisi tanpa benar-benar memperhatikan acaranya. Banyak dari kita mengira mereka sedang santai, sedang menikmati masa tua, atau sekadar sedang beristirahat. Tapi tahukah kita bahwa di balik raut wajah yang tampak tenang itu, ada kegelisahan yang begitu dalam? Kegelisahan yang tidak pernah mereka ungkapkan dengan kata-kata. Kegelisahan yang mereka simpan sendiri dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, kedamaian, dan kesempatan untuk lebih memahami orang-orang yang kita sayangi. Khususnya mereka yang kini sudah memasuki usia senja. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi seringkali luput dari perhatian, yaitu tentang kegelisahan-kegelisahan yang diam-diam dirasakan oleh para lansia. Mereka tidak bicara, tapi bukan berarti tidak merasa. Dan bisa jadi, mereka justru menangis dalam diamnya, menyimpan perih di balik senyum yang dipaksakan. Mari kita pahami bersama, agar kita bisa hadir sebagai anak, cucu, atau sahabat yang lebih peduli, lebih mengerti, dan lebih mencintai mereka. Pertama, kegelisahan yang seringkali menyerang hati para lansia adalah ketakutan untuk menjadi beban. Saat tubuh sudah tak sekuat dulu, mata mulai rabun, pendengaran menurun, dan kaki sulit untuk diajak berjalan jauh. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan, tapi di saat yang sama, mereka juga sadar bahwa anak-anaknya kini sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka ingin minta tolong, tapi takut dianggap menyusahkan. Mereka ingin ditemani, tapi takut dikira manja. Jadilah mereka memilih diam, menahan sakit sendiri, menyembunyikan kelelahan, dan berharap semoga anak-anaknya peka. Tapi kenyataannya, banyak dari kita justru semakin jauh, baik secara fisik maupun emosional. Kegelisahan yang kedua adalah perasaan takut dilupakan. Seiring usia, banyak lansia yang merasa bahwa kehadiran mereka sudah tidak lagi dianggap penting. Anak-anak sibuk bekerja, cucu-cucu asyik dengan gadget, dan mereka hanya menjadi pengisi bangku tua di pojok rumah. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku masih berarti? Mereka rindu didengarkan, rindu diajak bicara, tapi semuanya terasa seperti berjalan terlalu cepat, dan mereka tertinggal dalam sepi. Yang ketiga adalah kegelisahan akan kesehatan yang terus menurun. Setiap kali tubuh terasa nyeri, sendi terasa kaku, atau nafas mulai pendek saat berjalan sedikit lebih jauh, mereka mulai takut. Bukan hanya takut sakit, tapi takut menjadi tidak mandiri. Takut tidak bisa mengurus diri sendiri. Takut harus bergantung seumur hidup. Dan yang lebih menyakitkan lagi, mereka takut tidak ada yang peduli jika mereka suatu hari jatuh sakit. Lalu ada pula rasa bersalah atas masa lalu. Banyak lansia yang menyimpan penyesalan. Mungkin mereka merasa pernah bersikap terlalu keras pada anak. Mungkin pernah berkata hal yang menyakitkan. Mungkin dulu terlalu sibuk bekerja, hingga lupa memberikan cukup perhatian. Dan penyesalan itu terus menghantui. Mereka ingin meminta maaf, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Mereka ingin memperbaiki hubungan, tapi takut terlambat. Akhirnya, penyesalan itu mereka kubur dalam diam, sambil berharap semoga anak-anak mereka tahu bahwa semua yang dulu mereka lakukan sebenarnya berasal dari cinta. Kegelisahan yang juga sering muncul adalah rasa kehilangan. Saat teman-teman sebaya satu persatu pergi, atau pasangan hidup yang dulu setia mendampingi kini telah tiada, mereka merasakan kekosongan yang luar biasa. Setiap malam terasa lebih sunyi. Setiap pagi terasa lebih dingin. Tidak ada lagi suara candaan,
Tidak ada lagi cerita-cerita di meja makan. Hanya ada kenangan yang terus berputar di kepala. Dan mereka pun mulai bertanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan sendirian seperti ini? Ada juga perasaan bahwa mereka tidak lagi berguna. Setelah pensiun, setelah anak-anak mandiri, dan semua tanggung jawab selesai, banyak lansia yang merasa hampa. Dulu mereka sibuk bekerja. Dulu mereka dibutuhkan. Sekarang, mereka hanya duduk di rumah, menunggu waktu berlalu. Rasa tidak berguna itu sangat menyakitkan. Karena pada dasarnya, manusia butuh merasa dibutuhkan. Butuh merasa bahwa hidupnya masih bermakna. Sayangnya, tidak semua lansia mendapat ruang untuk merasa dihargai lagi. Kegelisahan lainnya adalah ketakutan akan kematian. Bukan hanya takut pada prosesnya, tapi juga pada pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Apakah aku akan meninggal sendirian? Apakah ada yang akan menangisi kepergianku? Apakah aku sudah cukup baik selama hidup? Kematian menjadi sesuatu yang makin nyata di usia tua. Dan itu membawa kegelisahan yang dalam, meski tak pernah mereka ucapkan. Yang tak kalah penting adalah rasa keterasingan dalam dunia modern. Lansia seringkali merasa tidak paham dengan teknologi, dengan bahasa anak muda, dengan cara hidup zaman sekarang. Mereka merasa seperti tamu asing di rumahnya sendiri. Saat semua orang sibuk dengan layar masing-masing, mereka hanya duduk memandang, merasa tidak punya tempat untuk bicara, dan akhirnya merasa, mungkin aku memang sudah tidak cocok lagi di dunia ini. Ada juga rasa cemas bahwa mereka tidak bisa meninggalkan warisan apapun, bukan hanya harta, tapi juga nilai, kebijaksanaan, atau kenangan indah. Mereka ingin dikenang, ingin punya jejak yang berarti, tapi kadang mereka merasa belum cukup memberi. Dan itu membuat hati mereka gelisah. Apakah hidupku sudah cukup memberi makna? Dan terakhir adalah kerinduan mendalam pada masa lalu. Mereka rindu saat anak-anak masih kecil, saat keluarga berkumpul, saat suara tawa memenuhi rumah. Tapi waktu tidak bisa diulang. Dan semua itu kini tinggal kenangan. Setiap sudut rumah jadi pengingat. Setiap lagu lama membangkitkan memori. Dan mereka pun hidup dalam kerinduan yang tak bisa mereka ceritakan kepada siapapun. Sahabatku, mari kita buka mata dan hati. Banyak lansia di sekitar kita sedang berjuang melawan kegelisahan-kegelisahan ini. Tapi mereka memilih diam karena mereka tidak ingin merepotkan. Maka, jangan tunggu mereka bicara. Tanyalah kabar mereka, peluk mereka, dengarkan mereka bercerita. Dan yang paling penting, hadirkan kehangatan di sisa hidup mereka. Karena perhatian kecil dari kita bisa menghapus kegelisahan besar di hati mereka. Semoga kita semua bisa menjadi anak, cucu, atau keluarga yang lebih peduli. Karena saat kita merawat mereka dengan kasih, kita sedang menyiapkan cinta yang sama untuk diri kita sendiri di masa tua nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.